Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mana di pagi yang alhamdulillah tambah cerah ini kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Ar-Raudhah untuk melaksanakan atau memperingati hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Ulun pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Ar-Raudhah dan seluruh tokoh masyarakat, ketua masyarakat yang pada kali ini mengundang ulun kembali yang sekian kalinya untuk bisa menyampaikan hikmah atau cerita hikayah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ulun bisa mengabulkan hajat dia, walaupun ujar panitia tadi ulun ini sibuk benar juga. Sibuknya apa? Setiap 5 waktu ulun harus amrei di Masjid An-Nur, masjid yang ulun kelola di sana sebagai imam, sebagai muadzin, sebagai makmum, sebagai kaum. Jadi banyak jabatannya lagi. Beberasi kaum ulun dua tiap hari ngarang di pinggir jalan debunya luar biasa. Nah, kadang-kadang keberasihi, kadang-kadang kahada. Kemudian 5 waktu tadi Johar, asar semua ada ulun sampai di masjid. Alhamdulillah. Ini menjuhur kadada bisa kadada yang adanya. Kadada. Karena kunci mic-nya ini kayak ulun. Kunci kamar mic-nya harus simpan. Anda kata kayak itu dibongkar maling bisa. Jadi sungguh kunci di kuitnya hilang mixernya. Beberapa puluh juz itu harganya kita dapatnya lawan maling. Jadi kunci yang lain tidak boleh mengikuti. Jadi bila ulun kadada ya orang sembahyang berjamaah di anu aja kada pemik-mikan, kada adzan-adzanan yang lain di kampung lain, apa di musala ada aja yang adzan bawah aja di kampung. Yang kesibukan selanjutnya ujar panitia tadi ujar badan juga ulun pagaringan lah bini ulun
karena penyakit diabetes sudah beberapa tahun. Dengan berkat doa orang sabar taat ya, alhamdulillah dia mulai sehat, kulitnya waras dan lain-lainnya mulai sudah sehat. Jadi beberapa mungkin tahun tadi atau beberapa tahun orang minta ulun kemari, ada yang kesalaman, ada yang di Malam 14 ulun kada bisa mengabulkan, ada yang sudah tak diihakan pas hari waktunya beberapa hari kayak bahkan sepupu ulun Malam 14 malam ulun berada di rumah sakit dibatalkan. Alhamdulillah ada yang menggantikan. Nah itu kesibukan ulun tadi. Di sini ulun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada setiap saudara. Jadi amun kisah Isra Mi'raj yang insya Allah sudah hafal, sudah beberapa kali mendengar, sudah yang belum ujar guru dan lainnya sudah saudara taat. Kita hikmah daripada itu sudahkah kita amalkan saudara taat? Yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, habib-habib, kiai-kiai, ustaz-ustaz kita, sudahkah kita mengamaliyahkan? Sudahkah kita mencapai apa yang sudah beliau sampaikan itu? Jawabannya kepada diri kita nafsi-nafsi. Sudah dulu kita laksanakan dulu. Wasiat-wasiat para ulama-ulama, karena al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dia sampaikan hadis-hadis Rasulullah. Dia ceritakan masalah Isra dan Mi'raj, mulai dari berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menerima sembahyang 50 waktu. Kemudian ujar Nabi Musa turun ke langit 6 minta kurangiakan, ketinggal lagi 5. Kapan aja kalau kita Mi'rajnya, Isra Mi'rajnya tertinggal 5, hasilnya itulah yang kita gawi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau terima langsung, tidak ada perantaraan melalui malaikat Jibril, langsung. Islam mungkin udah beberapa kali sudah menyampaikan itu. Islamnya ada 5 huruf. Ya kalau alif, i, menurut dalam perintah yang 5 waktu tadi, I-nya Isa, S-nya subuh, is, lam-nya luhur, kita luhur, A-nya Isa, A-nya Asar, kemudian M-nya Islam, M-nya Makna. Pas. Jadi satu waktu aja kita kadang melaksanakan, maka lepas sudah agama kita. Islam. Terlambat, seandainya kita johor dalam perjalanan atau johor dalam kelipotan, boleh di waktu yang lain dikotor. Atau mepet sudah johor asal kita masih jam 4, yang lain jam 4. Karena sempat sembahyang johor tadi. Jadi kita karena jam 4 sudah bahasa dahulu. Sholli fardhu asli arba'a raka'at usalli kita di adzan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Asal ta'ala ta'yin biar tancapkan lisan ketika mengucap Allahu akbar. Siapa kalau fikih kita yang berjalur kepada ahlu sunnah wal jamaah, ya kata panjang sedikit Allahu akbar. Di dalam kalimat Allahu akbar, mengucap Allahu akbar, kita tancapkan hasrat ta'yin kita. Bahasa kita aku sembahyang duhur atau asar 4 rakaat menghadap kiblat wajib kepada Allah Ta'ala. Itu hasrat ta'yin. Pas-pas ketika aku atau saya, misalnya biasanya aku sembahyang duhur atau asar sampai ber itu asar ta'ala ta'yin.
Ada yang kada bakasar ta'arat ta'yinan pelajaran orang di manakah kada kami juga sudah tinggi badan ya nah berdiri Allahu Akbar. Padahal di dalam hukum fikihnya mungkin kita menuruti mulai dari awal tuh sujudin kita panjangnya Allahu Akbar itu minimal. Ini Allahu Akbar. Ada bawa ya pulang. Ada membawain itu kayak papian. Di tinggi sudah pelajarannya bisa hafal. Coba nang pelajaran kita berharinya nang diajarkan oleh orang guru kita, guru Suryansa. Ya alhamdulillah. Dan sudah dapat rahmat ya Allah. Bulan dia kemarin tadi Bapak ada datang sudah. Baik Bapak kalau ya. Keinatan sini bila bulan di sini ada sini. Keinatan. Pelajaran guru-guru kita nang bahari itu diamalkan. Jangan ada guru nang hanya kemudian mengajar karena itu jangan. Kemudian kita sembahyang asar tadi kerjakan sembahyang asar, kemudian kita mengqadha zuhur nang bareng kita gawe. Itulah fungsinya adaan lawan qadaan. Bila pas waktunya di zuhur Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan itu kita pas di waktunya nah bahasa Banjarnya kita pas di waktunya. Bila qadaan aku mengqadha karena tadi kada gawe aku qadha bahasa kita. Air kada bila ada pakai qadha digawin 4 rakaat juga bila kita bermukim di kampung kita sini aja kali kesibukan maghrib pangnya kudu aja sembahyang zuhur kada tagawi tadi asar kada tagawi maghrib sampai ke rumah sembahyang di rumah maghrib dulu 3 rakaat sembahyang maghrib selesai sembahyang maghrib biar aja kada usah bawinin dulu zuhur digawe 4 rakaat qadaan juga asar dan paling asar berulang biar boleh zuhur tadi kada tegawe zuhur 4 rakaat asar 4 rakaat digawe qadaan. Jadi jangan tertinggal sembahyang 5 waktu, jangan 5 waktu. Jumat bagi laki-laki atau bahasa kita Jumaat bagi laki-laki bermukim di sini baju kada lagi digantikan oleh Jumat sembahyang Jumat jam berapa zuhurnya di sini. Aman menurut dalam jadwal sholat kita sama kan menurut sama di sini. Berarti jam 12:35 zuhur. Dan hafal jadwal sholat karena tahu. Jadi pegawai banknya. Laki-laki jangan sampai ketinggalan sholat Jumat. Balik yang berakal sudah. Jangan tertinggal kita. Apalagi sampai 3 Jumat bersengaja meninggalkan. Hadis Rasulullah, man taraka sholata jumu'atin bi ghairi uzrin kutiba lahu minal munafiq. Hadis sahih. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali dengan berturut-turut tanpa uzur, sengaja 3 Jumat pada sembahyang tanpa uzur, maka dicatat oleh Allah sendiri dia adalah munafik di dalam hukum agama, mengingkari sembahyang yang diwajibkan Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan dari sembahyang Jumat. Insyaallah Masjid Ar-Raudhah pakaian Jumat. Kalau ini lebih 40 lebih berapa di sini? Nah, jamaah sembahyang Jumat.
Bilalnya siapa-siapa saja Jumat ada di sini. Bilalnya Jumat ini dia siapa lagi muadzin hari Jumat. Sudah ada belajar praktek adan? Adakah guru-guru sudah melajari atau pian istilah manggil guru kemarin, atau apabila di mana ada belajar kayak apa praktek aja? Sudah belum, hanya umpat kedengaran atau umpat melihat mendengar, syukur juga. Cuma yang bagusnya ada yang melajari istilah. Ayo jawab sambil ulun ambil sana daripada guru-guru ulun di Darussalam, kemudian lawan guru ulun sekaligus paman ulun Dr. Andus Jamaluddin, beliau mengijazahkan adzan 5 waktu dan cara adzan hari Jumat. Nah, ulun mana ambil daripada guru-guru ulun, udah menganu tidak pulang jadi muadzin mungkin, jadi tukang adzan, tukang bank, pegawai bank, tapi pegawai bank di masjid lawan di ladang. Muadzin di zaman Rasulullah, Sayyidina Bilal sudah diangkat oleh Rasulullah SAW. Beliau diajari oleh Rasulullah jadi muadzin, hingga sanad-sanadnya sampai kepada guru-guru kita sampai kita sekarang. Nah, di antaranya tuh pilih suara di masyarakat kita itu yang bakal muadzin ini orangnya tarantang sedikit suaranya, masalah bagus atau adanya tuh terserah. Yang penting tanyain sedikit, jangan yang sedikit. Orang sedikit, sedikit ngarannya. Bila nang lantang, gancang suaranya, dicari nangnya, nyaring dulu, nang sedikit ke apa? Jadi mendengar aja tukang sahabat. Suara pendek pertama. Nah kedua, amnya kawan bagus sama ilama akar ya kawan. Nah ketiga, nafas panjang sedikit. 3 detik cukup sudah, balik dan berakal orangnya. Kawan jadi muadzin, suaranya cukup sudah. Nah, cara muadzin ini, orang bank ini ada kalau sembarangan juga berniat dululah, aku niatnya aku muadzin atau aku bank untuk melaksanakan sholat zuhur. Muadzin ini adalah adzan ini sebagai panggilan sholat atau menandakan waktu sholat masuk. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Jadi kada kalau juga sembarangan. Jadi adzan sudah di masjid tumbur kampung apa? Hidup di kampung, makanya kunci masjid ya itu. Ada kalau sembarangan kami dalam adzan dulu. Yang akan jadi putar-putar lah. Ini ada biar pindah ano kaum bulan puasa ini kunci kadang apa ada yang tulis masuk putarnya, harusnya banyaknya memutar 1,5 jam gini dan 2 wakatnya. Ada kacamu. Nah, maksud waktu menandakan waktu sholat. Nah, di sana ada sudah kalimat-kalimat adzan yang sudah tercantum di dalam kitab-kitab atau di buku-buku dalam kitab dengar sudah. Masalah suara tadi dia tadi asal nyaring sudah. Makharajul hurufnya bujur-bujur. Makharajul huruf tempat keluar huruf bujur-bujur. Bujur-bujur lah ya ada namanya orang adzan. Nah, nak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang berkaget, ada yang berlangsung. Terserah inya, yang penting jangan salah dan jangan menambahi huruf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
disambung, jangan disalahkan lah karena si Artun ada kayak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambungnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita belajar ini dulu lah, inilah supaya ini menggendiakan Tuhan ini dan memanduakan di jalan. Kamu biarlah tadi dah hafal keadaan sembahyang 5 waktu sudah isinya dah. Betul. Kemudian karena ininya sudah balian hendak adzan zuhur tadi atau asar atau Jumat, ini sudah 4 kali tadi mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin jangan lupa bertaraddi. Mengingat satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah. Jadi jangan nyaring dada, cuma ada dada oleh makmum sedikit. Nampakan sedikit ya kata tadi. Apalagi kena. Mengucap 2 kalimat syahadat sebelum menafalkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mengucap bentar lagi tadi sebelum melafalkan itu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini apabila muadzin ini bertaraji, ini yang wajib disahut oleh kemudian. Tapi yang lebih ada bentar lagi, azannya sah, boleh. Tapi yang ada bentar lagi, biar menyahut kah kadakah ada dapat pahala. Tapi bila yang bentar lagi tadi, sebelum mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka yang sunat hukumnya makirimu dan nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah. Mendapat pahala sunnah sampai terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin sekali-kali jelas jadinya jangan Muhammadar Rasulullah tidak mau baca pulang lagi kada sekali tadi ini pulang. Hayya 'alas shalah lah, tangan ini boleh pakai ini atau dimasukkan jadi ke sini itu apa namanya itu supaya suara kita aja jangan terbuka badan. Anak kayak ini dia ada apa-apa. Namun dulu saya ikutin sudah kayak ini ya. Ada yang lain, ada yang kayak ini. Itu ada mempengaruhi. Hayya 'alas shalah, dimaukan. Ya. Nah. Hayya 'alas shalah. Sedikit jangan terlalu betul. Hayya 'alas shalah. Bagi nang adin pokoknya sunatnya kayak gitu. Nang adin tidak beri dijual kayaknya jangan cukup aja. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Doa itulah pahalanya luar biasa orang yang muadzin. Seandainya lah bagaimana kalau imam pahala bisa ganda muadzin pahalanya dinisbahkan ke sana dan orangnya sudah berwudu jangan berwudu lah. Kalau ada kesak-kesak berwudu baru adzan dahulu sudah tentu adzan hanya berwudu ada sudah yang jangan berwudu dahulu jangan berwudu adzan. Nah mengancam waktu tekan mengancam tekan tuh lain aja lain lah riwayatnya itu. Harus soalnya, jangan betul. Harus soalnya dulu, lain khutbah. Bila khutbah kalau kita mengancam, betul turun. Yang di muka wajib mengganti. Saya pencari menggantinya. Apakah malah menyambung? Pindah buku tadi kemana? Udah kan? Baca makanya nang duduk di sini inilah, nang harus hafal rukun khutbah.
Yang sembarangan biar duduk di sini nih, antara 2-3 dimana. Harus hafal rukun khutbah. Minimal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah, itu harus hafal tapi yang di muka sini jangan kalau tidak. Jangan diulangi mulai ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kapan jangan? Sedangkan itu siapa harus berkhutbah. Nah, wajibnya aja hanya duduk. Baik-baik. Jadi nang bila tadi adalah baca salawatnya, naik pulang khutbah kedua. Terus siapa kan nih bos itu nang khutbah keduanya itu. Jadi siap nang di muka sini. Usia dan imam mengancam Mbak. Jadi wajibnya aja. Nah itulah sembahyang 5 waktu, diantaranya Jumat. Jadi jangan sampai tertinggal. Mungkin lagi banyak pelajaran yang ada kalau kita menyampaikan ke sini kalau sampai apa. Jadi 5 waktu jangan sampai tertinggal. Orang yang selalu melaksanakan sembahyang 5 waktu ini Bapak Ibu, insya Allah rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berberkah. Ini berberkah nanti Allah melihat masjid bertahajud dan sampai ke sini. Alhamdulillah sudah sampai ini. Tahun yang lalu belum dari ini sampai kemarin. Cuma kata kehilangan berkahnya. Insya Allah menggantinya banyak. Anak-anak pesantren lah para talabul ilmi insya Allah banyak ada yang menggantikan. Hilang satu tumbuh 1000. Tapi yang satu ini ngalih kita mencari. Apakah kita menurut sidin? Nah ini pula angsa dimulia awam nak kaya sidin. Nah ini kita dikhawatirkan. Ulama-ulama orang-orang yang soleh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberkahi Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu ini rezekinya bertambah buat bapak-bapak dan berberkah. Walaupun sedikit kita melihat tapi berkahnya luar biasa, berkat sembahyang 5 waktu ini. Apalagi kalau berjamaah luar biasa. Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya berkah dengan niatan untuk melaksanakan kewajiban Allah Ta'ala. Kemudian rezekinya yang ia dapat berkah, umurnya berkah. Nah, segala apa yang inginkan akan menjadi makbul, kabul. Orang sembahyang 5 waktu itu kabul hajatnya. Kabul. Dunia dan akhirat. Ibadah apa aja apabila 5 waktu ini kada tagawi, kada beres, ibadah yang lainnya ditolak. Puasa kita bulan Ramadan kita kada berapa? Sebulan lebih lagi. Nah ini Rajab sudah kena sabar. Nah puasa berhemat-hemat tapi sembahyang 5 waktunya kada tagawi. Puasa kita mardudun ditolak. Bila sudah yang 5 waktu terkadang sampai keluyur puasa, berjuhur kada, berasar kada, bermaghrib kada, subuh kada, isya kada, tarawih 4. Tarawih di abdulakannya sudah yang 5 waktunya kada terjawab ada. Amal pada puasanya fitrahnya mah pakai juga. Karena sembahyang 5 waktu kadang terjawab mardudun semua amal ibadahnya. Ini yang dikhawatirkan. Jadi pondasi pertama ibadah adalah as-shalah yang 5 waktu. Kemudian bagi orang yang meninggalkannya pun ada azabannya. Yang ada terdalam di dalam hadis-hadis, di riwayat-riwayat, hikayah-hikayah, banyak di dalam kitab hadis banyak diceritakan.
masalah adab-adab orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Mungkin perlu sampaikan beberapa kali juga sudah ada, cuma mengingatkan kembali. Orang yang pada mau sembahyang 5 waktu itu amal ibadahnya ditolak, itu pertama dulu. Kemudian rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada berkah, paling tadi ada berkah. Yang habis saja pada saat sebulan ada yang ada sampai setengah bulan habis sudah pekerjaan mau kelahi laki bini habis sudah yang ada di rumah juga mensembahyang 5 waktu. Ajak anak-anak kita, bini kita yang pada sembahyang rumahnya dulu. Anak-anak kita ditagur dibawain sembahyang. Umur kita yang diberikan Allah Ta'ala ini sudah berapa tahun? Kada ada berkah. Kada ada tercatat di lagi lauhul mahfuz amal kita di sini. Bina banyak atin aja tukang tulis. Rakit atin ini bilang banyak badan catatan angka dari sembahyang 5 waktu pada terjadi. Banyak dosanya daripada pahalanya pun ada pun ditolak. Tadi jadi ditulis karena ada sembahyang 5 waktu. Ini nanti kita khawatirkan dan terjadi. Ketika ia hidup susah, ketika ia hendak mati, ada di dalam hadis itu seandainya banyu yang ada di dunia ini diminumkan kepada orang yang hendak mati tadi karena saking panasnya, karena saking hausnya, maka tidak akan melepas daripada dahaganya. Haus dan rasanya panas, bisa. Kipas angin berapa puting sudah mencuci makan awal sini, tetap kayak itu sembahyangnya belum pilih, sembahyangnya belum pas, sembahyangnya ada tegawin, panas, haus. Makanan yang ada di dunia ini seandainya dimakan diisi buat ke dalam parutnya, makanya kadang merasakannya rasanya ada tuh makanannya rasanya liwat laparnya. Ada Allah Ta'ala orang kadang mau sembahyang di bawah. Kemudian ketika ia sudah diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala rohnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat sakit, meninggal dalam keadaan hina-hina. Ada hikayah di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau ada yang bisa membaca di sana. Di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang empat ada. Waktu itu yang pertama kali menemukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini waktu itu berjalan ke ujung kampung. Mungkin datang di mana? Hari sudah maghrib. Hari sudah maghrib. Di pinggir jalan ia menemui anak dan istri dari orang yang meninggal itu di pinggir jalan menangis menggerawang kedua beranak. Pas Abu Bakar lewat, kakak-kakak, kenapa ikan bersanja anak ahli menangis? Ini saja sudah nak maghrib sudah parah nak. Ayolah kasih naikkan, karena maghrib ini pada iblis bahaya berlaut, apalagi namanya iblisnya namanya Akwar. Nama iblisnya namanya Akwar. Akwar itu buta, tak melihat, tongkat sebuting Akwar ini. Nah, maghrib itu, orang buta begitu. Nah, siapa yang tak anak itu orang bahari yang dering ya lah.
Setuju dalamnya akwar, ya katakan ada nanggarin, ada nangkabulan macam-macam di maghrib pingin menggawin. Begitu keluar akwar itu bilang maghrib, ali mulai jam anak azan maghrib itu keluar. Makanya orang bahaya akan naikkan maghrib sudah. Pada hari itu akwar. Ayo kasih hujan Abu Bakar. Hujan nang bini nang almarhum nang anak. Wahai sahabat Rasulullah, ulun kadawatin naik karena di dalam rumah laki ulun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar Abu Bakar, anu meninggal hanya datangi ke sana bacaan Yasin. Ujar nang bini, kadawatin ulun sahabat Rasulullah. Kenapa? Orang meninggal dihadapi. Ya kan? Kita itu meninggal jangan ditinggalkan lagi. Biar dia orang yang lain begawian anak bini hadapi nang laki yang sudah lam dan bujur kaku. Yang ditinggalkan. Pada wahai sahabat Rasulullah. Karena saudara lihat dia biar sorangan. Nah, ada apa ini ya Abu Bakar ini? Naik Abu Bakar ke rumah orang itu. Bujur di tengah ruangan ada berunjungan mayat. Coba buka biar ujian nang bini sekali membuka takajul Abu Bakar. Malacung Abu Bakar udah menutup langsung buka. Nah, apa? Mulai dari kepala sampai ke pinggang lupa jadi babi bataring, babi hilang. Mulai dari pusat sampai ke bawah betis manusia. Habis 10. Taring keluar, mata menkiling. Siapa kalau betul? Beginian walilah. Kedua, iya langsung duduk di bawah aja di tanah aja. Kedua, di laki mati kayak itu sudah. Jadi Abu Bakar ini kapan ini Umar, Usman nah jadi datangnya. Aku kedua ini sudah, aku Tuhan dah, aku kalahin Tuhan, aku dah lagi. Tulang kayak Usman. Dasar kampung kita jelas. Assalamualaikum, man. Apa ya Usman? Napa? Ayahanda, apakah anda? Abu Bakar, itu di ujung kampung sana ada orang meninggal. Ayo kerjakan jenazahnya, kerjakan kifayahnya. Biar bang, aku Tuhan. Di sini apa? Oh banyak. Kenapa itu rahasia orang tuh bila ada orang meninggal kayak itu contoh para sahabat. Kadang padahal amun kita, ya Allah. Begitu. Aku mengatakan sakampungan fitnah biasa. Haram buka itulah di pemandian mana sini? Pemandian orang mati angkat tangan. Ada apa sih? Siapa? Siapa ada mandi? Siapa? Angkat tangan. Yang lu berikan biar anunya hari ini nah. Kata matinya lu berikan hari ini. Nah anak kayak apa ini jadi hantu sini lu ngajarinya biar lu sudah bergerak baikung lah. Sampai ke kalimat gratis, sampai ke kantor dengan diri, hampir di kantor udah dibacakan itu aja sekarang angkat tangan, belum banyak ijazahnya biar, tapi jangan dimainkan deh udah sekali tampal mampus langsung. Kata itu, belum dari apa bilang tadi biar cuma sekilas saja. Ulama Usman, Usman orang Tuhan ini kadang memadahakan apa dalam rahasia jadi kan. Sini kadang-kadang dikepadahkan rahasia sampai ke rumah Nabi. Hari kadep dah tadi maghrib aja kadep sudah. Dina Rabiul meninggal kemana kayak ini dibuka malacung sini juga. Di sahabat malacung sini juga dah angkat satu. Yang lain aja udah sini. Kamana aku di sini sedangkan ini orangnya Islam. Ya Allah termasuk di zaman Rasulullah. Kamana aku menjadi Usman ini Umar Sayyidina Umar nyawa nih apa nih Umar bagaimana aja makanya di orang aja ada Umar ya bila ada Umar itu biar sudah mana aja iblis utangan dah ini nah kita berada di gang ini aja Sayyidina Umar ini ada di situ ada iblis banyumnya Umar juhudnya iblis ya ada sini bapak di situ aja sampai sujud iblis dan Umar ada. Jadi Allah banyak masuk Islam, jin-jin yang lainnya masuk Islam, malah Sayyidina Umar banyak.
Kemudian Sidina Umar pada sekali sampai ke sana diitih dua Pak, astagfirullah. Ada sanggup aku ada kawan mandi ini, kada kawan aku mengerjakan kipayah yang ini. Ayo men ada ini kada mau berubah kayak Pak. Kada wali. Kayak cara memandinya kayak cara mengapanya kayaknya sudah membabulu jadi babi ini sudah keluar sedikit kedua dijual kawan dan kemana di sini. Orang anu di sini. Ang kawani kada aku kawani Sayyidina Ali radhiyallahu buka Sayyidina Ali. Ada hendak yang kan? Dan ada rahasia orang. Sampai akan juga Sayyidina Ali. Kada awal juga Sayyidina Ali menyalat juga kada kau mengembalikan orang ini seperti asalnya kemudian berangkat pergi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita ada di ujung sana ada orang meninggal kayak ini keadaannya, kami berangkat kada kawan mencarikan kayak apa solusinya supaya ini berubah seperti manusia biasa. Pula Rasulullah diintihi oleh Rasulullah, masya Allah. Kemudian dibacakan sedikit ayat karena Rasulullah yang datang karena kekasihnya Allah diurut sidin mulai dari kepala sampai ke ujung batis, ada sampai kayak orang membuang ikan kanan aja langsung menjadi berubah manusia biasa. Itu pun menjadi Rasulullah lakasi ini alam jauh-jauh lakasi di kapan dikubur langsung. Waktu itu belum lagi diwajibkan sembahyang kifayah, belum. Kemudian dikubur, kemudian setelah itu Rasulullah dan dengan sahabatnya mendatangi kepada orang yang kematian tadi keluarganya, kepada istrinya dan anak. Apa gerangan gawian laki pian ini? Apa sebabnya gawian laki pian ini jadi sampai meninggalnya makanya ini? Ujar Nabi ini dan anaknya bercerita kepada Rasulullah dan kepada sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, almarhum ini lagi di dunia amun masalah gotong royong sedin pancang kalanya campur sebuting palang kangking sebuting arit sebuting sedin bawa balik bahasanya sedin menggawi bujur begawi ada nama manduri aja amun masalah orang nang minta sedekah napa apanya pokoknya untuk kemaslahatan agama sidin pembanyaknya memberi banyak Pak. Tapi saya seribu sayang wahai Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, sidin kada mau sumbah yang 5 waktu. Kada mau sumbah yang 5 waktu. Itu aja salahnya. Sadar lu sudah membawai, sadar orang didik sudah mengajak edukasi sudah yang 5 waktu tetap sidin dan mau mengerjakan sehingga akhir hayatnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik na'udzubillah. Itu dihikayahkan, diceritakan di dalam cerita-cerita orang yang meninggalkan sumpah yang adanya. Nah, jadi jangan sampai kita itu. Kalau orang yang mati bermasalah itu gara-garanya adalah kada mau melaksanakan perintah Allah supaya dimana. Bila ada di kampung yang pemandian tadi mana ada? Kenapa sedih? Penggantian orang mati ini diperbanyakin di kampung. Jangan berangkat ke 5 usia nang sikong kapelehari, nang sikong beli karantau, nang sikong pakai betul, nang sikong gering. Apa? Bahapal mandi ini kada kawan. Sembarang simbol kada kawan. Tata tertibnya ada. Cara mengapan ada, cara mengudui ada, cara mandi sembilannya ada, cara memiladunya ada. Ada kawasan sembarangan. Kita belajar, ayo nang ada guru-guru di sini belajar lewat sekitar kayak apa cara memandi orang mati. Nang ada jangan hutan lah jangan hutan. Hadirnya penambangnya, insya Allah adanya. Anda kalau sampai yang ada sini kok tidak ada nama sapal. Belai dingin kita jadi waktu. Nang mobil kamu yang ada kami lah mesti adik kamu dulu jangan mati. Oh ini adiknya mati lah kayak ini kayak apa aja.
cuma sekali aja. Tapi jangan disalahgunakan untuk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dab mati mati. Dab mati mati. Innaka mayyituna wa innahum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bibarakatil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diupakan kayak orangnya tadi beberapa kali. Atau diulahkan di Bandung simburakan. Mun nyakawa bedanya tangan untungnya buat bajunya itu tadi. Insya Allah dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, insya Allah bujur-bujur maut. Dab-dabnya tuh matnya masih bergerak, masih bergerak. Maka dibutuh dengan mati mati. Nang membacakan yakin 1000 yakin, hakul yakin. Jangan gua gaya aku ditinjaknya, dakwah karena mau makul, yakin hakul yakin. Bila anda kan sudah hakul yakin, insya Allah mau terjadi. Tapi bila masih buang gail hati biar usia, nah ini kena kau. Usia kena kabul, kena kau. Kami di guru, pare. Kau lah menaikkan itu. Hakul yakin. Insya Allah apa aja tadi? Matilah mati. Insya Allah mati. Itu. Ada hukum kurang itu. Soalnya apa? Ma'amil dulu lawan guru ulun di Darussalam guru Qori. Waktu itu ulun sampaikan sedikit biar itu berapa kita. Nah, ulun masih aliyah Darussalam kelas 2. Kawan ulun orang asam-asam dalamnya Ustadz Zakaria, beliau sudah mendahului ulun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk guru pengajar Darussalam Ustadz Zakaria itu di pondok Darussalam. Ulun tak awal berdua ini itu sebagai saksi. Kami berdua guru kure lawan ulun memandiri orang nakal bapak. Waktu itu di Sakumpul, sebelum guru Sakumpul ada berulah rumah di sana masih hutan. Ada terjadi pembunuhan berdarah. Beberapa kali orang itu dibunuh oleh masyarakat di situ karena termasuk maling, perampok dan lain-lainnya dibunuh. Beberapa kali mati hidup karena membunuh, memangkuhnya nilainya dia mati. Nah sekali ini ditangkap Tuhannya digulung, dibuangnya, dipisahnya. Jadi bukan awaknya aja lagi, ini habis dibak lawan sang penyarat awaknya. Dan tinggal lagi kepalanya hilang di mana. Waktu itu kami bertiga mengambil lawan guru ulun, tadi guru Qori Muhammad Sini meninggal dulu. Anu badan sini guru Qori ulun meninggal anu badan. Di mandi di Jakaria kita mandi. Sini bacakan itu tadi sesuai dengan apa dia akan tadi. Saatnya ada lawan sini bacakan. Sudah di kapan disembahyangkan seperti biasa gitu. Dan sidin ina nakai datang kapalnya. Antah mati bisa atau para subuh dengan ikan bermadam di sini. Dan guru ada nikah, wah ya, cuma ikan bermadam di sini dan aku mandi pulang datang kananya pasti dia datang. Nah kemudian malam imbah maghrib lawang di situ. Nah datang di situ. Nah kayak orang malimpar niur itu nah lawang kita dulu laku. Nah datang di situ. Orang tak ada. Nah lagi komplek Darussalam, siapa bisa ke komplek Darussalam Tanjung Remak rumah di situ dari betul kan komplek beribur. Datang itu orang ada. Di mana ada kapalnya mencuri beri malas. Kasih boleh. Kami mandi baca kanang tadi juga dimandiin kayak biasa di
dibungkus lawan kain putih, ya Allah, kemudian dipisah. Tadi kopeknya di 14, semuanya mengumpulnya di sama. Dipisah, mati dengan mati benar, mati wujud. Jadi dipisah pahalanya, kada digabungkan. Nah, dahulu itu, nah masih bergabung itu. Nah, itu ceritanya ulun belajar mengambil saat itu lawan ulun dan ulun membuktikan langsung. Jadi ulun ajak kepada saudara-saudara ulun di sini belajar kifayah. Kemudian angkada kawa umpan memandi kifayahnya sembahyangnya belajar belataan. Jangan ada alasan kada bisa. Bila imam takbir iringnya dua 4 kali ngelapih 5 punya ini 5 2 boleh ada khilaf batal ada. Nah, itu batal itu kemudian jadi 5 pakai menyasidik dari khilaf 45 ada apa? Ada pembatalan kurang namanya ada menyasidik khilaf yang olah kurang ada batal. Ini biar bacaannya namanya bisa pakai hajat cukup namanya kalau bisa. Ada apa? Yang penting lakunya dulu umpati sembahyang kifayah karena kita akan jadi kifayah Allah. Lakian kemudian cukup mendoakan. Amunnya kawak kubur kan usaha umpati lo gagal umur. Apalagi yang sampai bertangisan di kuburan. Ibu-ibu biar cukup di rumah mendoakan. Umpat ke depan bagaimana, tapi jangan sampai menggerut. Apalagi sampai menangis-nangis di dalam kubur berhebat, kata boleh hukumnya Allah. Itu sembahyang 5 waktu, fadilahnya ada, akibatnya bagi orang yang meninggalkan juga banyak. Yang belum sampaikan pada kali ini hanya sebagian saja. Belum ajak kepada pian sembarangan. Ayo. Jangan sampai tertinggal sembahyang 5 waktu. Makanya ulun bertahan di Masjid Agung itu mulai lulus aliyah dari salat sampai sekarang sudah 23 tahun jadi kaum di sana. Tujuan untuk ibadah supaya nyaman. Masalah material ulun tidak ada memikirkan. Digaji urangkah adakah? Karena sembahyang 5 waktu tetap di situ. Insya Allah kecuali umur atau apa-apanya hanya boleh tinggal istiqomah ya, istiqomah. Buah hasil dari istiqomah itu insya Allah ada. Seandainya tertinggalkan juga mungkin kita sampai di sini. Tapi ibadah jangan sampai lepas, jangan sampai tertinggalkan sumpah yang 5 waktu. Kiranya pada kesempatan ini, ulun panjang lebar menyampaikannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil inti sari amal yang disampaikan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah. Minta ampun, minta ridho, minta halal atas yang belum sampaikan. Demikian hadanallah alaina wa alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.